Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi saya sampaikan ke Pak Angkin ya, kalau S1 ini sudah tatap muka. Jadi kalau Anda minta untuk selalu daring gini kepenaan awakmu, ya. Kalau kepenaan awakmu, nggak usah kos, nggak usah transport. So kredit Avanza kalau kata gitu. Iya, nanti gitu. Maka itu segera aja ya, kita harus tatap muka, monggo lah. Habis lebaran aja, Prof. Mesti ditawar atau itu. Iya. S1 itu sudah ada surat edaran rektor gitu, langsung mereka masuk semua sudah. Iya, Anda tanya aja kemarin itu ya ke sini itu kemarin Pak Pak siapa Pak Waisin, terus ada Pak Esna ini, ada Pak Mikael itu ke sini kemarin. Nah, itu dia tahu bahwa S1 itu semua sudah masuk gitu. Karena mereka masih punya idealisme. Pak Tony kepinginnya lulus toh ae. Gak duwe idealisme mau lulus. Guyu atau baik Ibu Bapak ya. Jadi saya memang pengen Anda lebih punya kualitas lah kalau tatap muka itu mungkin lebih enak itu ya daripada daring semacam ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Saya nuruti Anda saja ya, nuruti Fatoni. Jadi nanti Anda janji setelah hari raya harus tatap muka. Setelah hari raya, nggak ada tawaran lagi. Ya. Nanti kalau Anda nggak punya kos, sudah tidur di rumah saya nggak apa-apa. Sudah. Saya punya rumah banyak kok di sini kok ya. Nanti Anda, sudah Pak Ayu saya nunut tidur nggak apa-apa. Monggo ya. Jadi baik Ibu Bapak, kita mulai hari ini. Mungkin Bu Elsa yang belum tapi kalau bisa ya. Bu Elsa ini posisi masih di Ambon atau di sini? Saya masih di Ambon, Prof. Kemarin ada keluarga yang meninggal, jadi masih bertahan terus, Prof. Oke. Siapa ini yang akan tampil hari ini? Kalau bisa, memang sebenarnya saya kan janji kepada Bu Elsa mau memberi buku, tapi kok masih di Ambon ya. Iya, Prof. Ongkos kirimnya terlalu mahal nanti kalau di Ambon. Siap, Prof. Mungkin minggu depan saya sudah balik, Prof. Oh gitu. Karena saya itu dimintai buku oleh Prof. Ibrahim itu di Maluku Utara. Waduh, itu ongkos kirimnya itu sangat mahal. Iya, benar. Benar. Betul. Betul, Prof. Jadi, mahal sekali. Iya, lewat apapun itu mahal itu. Sangat mahal, betul, Prof. Beda dengan kalau sesama di Jawa gitu ya, atau Bali itu. Tapi kalau sudah Maluku, Papua gitu. Mahal. Iya, dengan harga bukunya itu lebih mahal ongkos kirimnya. Kirim, betul, Prof. Saya pernah itu yang ke Pak Mustahnur di Sengkang itu, Sulawesi Selatan itu aja mahal. Baik. Oke, monggo siapa yang akan tampil hari ini? Kalau bisa bukan PPT tapi aja, word-nya aja. Sehingga nanti kita bisa sambil koreksi. Monggo siapa? Siapa Pak Angkin? Monggo teman-teman, siapa dulu? Monggo doa mungkin. Baik, saya coba kalau belum, saya coba Prof duluan. Ya, oke, monggo. Baik, yang saya hormati Prof Yu dan teman-teman sekalian, mohon izin untuk menampilkan rencana di kajian teori terkait dengan teori yang saya gunakan, yaitu. Tapi Pak, judulnya ditulis apa di atasnya Pak? Nanti bingung saya. Oh, ya, iya. Tulis dulu di situ. Judul paling enggak biar tahu judulnya.
Kapital semua aja Pak itu Pak. Ya titik 2 kapital semua. Kapital semua di titik 2 depannya. Loh, depannya di titik 2. Oke, Wan, enggak. Baik, terima kasih. Judul rencana penelitian saya adalah konstruksi makna lakon air Prawitosari pertunjukan Bandengan Majapahit. Ini kajian meta semiopoetika. Yang pertama, teori yang saya gunakan adalah terkait dengan magic. Ini dari tokoh Maaf mengganggu, Dek. ahli dari Fraser. Ini saya membahas tentang magic dan agama. Pada awalnya, magic ini dikenal oleh beberapa pendapat, yaitu lebih ke definisi terkait roh, dewa, hal-hal melampaui, dan seterusnya itu. Tapi menurut Fraser tidak demikian, karena lebih dihubungkan kepada keagamaan. Kemudian di paragraf kedua, Pak Engkin, itu kalau misalnya aja langsung Anda beri angka tahun gimana Pak Engkin? Gimana Prof? Biar ya misalnya aja Anda katakan misalnya aja menurut Fraser Maji adalah itu kan itu Fraser itu bukunya apa tahun berapa gitu loh. Oh iya. Iya dong. Jadi orang waton anu aja. Oh, itu harus titik-titik ada angka tahunnya ya. Diberi aja titik-titik dulu. Harus ada angka tahun ya. Kurung tutup. Nah, kemudian di paragraf kedua itu ada banyak loh Pak. Itu ada beberapa Fraser, terus ada lagi Taylor, ada anu. Oke. Iya. Pada mulanya Taylor ini adalah penggagas dalam teori yang sebelumnya lebih kepada animisme atau orang-orang primitif pada era dulu. Kemudian dikembangkan oleh Fraser ini dengan karya yang fenomenal dengan judul of the book itu merupakan sebuah karya yang berkembangnya teori-teori magis. Kemudian dalam paragraf 3 ini ahli magis ini menghubungkan tentang biasanya dengan upacara-upacara keagamaan dengan kekuatan supranatural. Ini secara teoritis kepercayaan keagamaan ini dipusatkan pada kepercayaan atau kekuatan-kekuatan gaib ruh dan yang paling dianggap lebih di bawah kekuasaan Tuhan. Nah, ini yang terkait dengan magis. Kemudian pemikiran menurut Fraser itu mengutip dua prinsip utama, yaitu tentang imitatif magic atau magic tiruan dan contagious magic atau magic sentuhan. Inilah yang akan saya bahas dalam teori yang menuju meta nanti ada irisannya dengan kesenian Bandengan, yaitu tentang tren. Kemudian dalam konteks imitatif magic, misalnya ini adalah dalam mengobati raga sedang terkilir atau patah, itu pada waktu dulu misalkan dipijat kemudian mengambil seekor hewan seperti kucing, kemudian mengarutnya, kemudian tertentu mirip dengan tubuh-tubuh orang yang terkilir. Ini yang dimaksud dengan imitatif magic. Kemudian dalam konteks contagious magic, ini biasanya kepercayaan berhubungan dengan misalkan kalau sekarang ari-ari yang telah dikuburkan semacam itu. Nah, ini masih berhubungan dengan lokalitas atau kearifan lokal yang ada pada kegiatan pertunjukan Bandengan. Kemudian teori yang kedua tentang semiotika tekstual dan kontekstual atau lebih ke Marco de Marinis. Pada awalnya semiotik ini sangat banyak yang melakukan atau buku-buku judul, tapi fokus kepada pertunjukan adalah dari Marco de Marinis ini, yang semula diperuntukkan untuk pertunjukan teater, adalah merupakan tanda dan simbol. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Hutman 93 ini, pertunjukan teater itu menawarkan serangkaian elemen beragam yang sangat kompleks. Kemudian menurut Marco de Marinis ini adalah teori semiotika ini dikembangkan dalam bukunya Semiotic of Performance. Kemudian ada 3 wilayah yang dikembangkan, yaitu antara keterkaitan antara teks pertunjukan dengan sumber.
kemudian pertanyaan keterkaitan antara suatu teks dengan teks pertunjukan lain, kemudian keterkaitan antara teks dengan pertunjukan dengan penerimanya. Nah, dari ketiga ini kemudian dikerucutkan kalau menurut De Marinis akhirnya lebih kepada konteks dan konteks. Kalau konteks sendiri itu adalah lebih ke dalam teks itu sendiri, tetapi kalau konteks nanti adalah menuju di luar konteks itu sendiri. Berikutnya, yang ketiga adalah tentang estetikanya dalam puitik, Aristoteles. Kalau dalam puitik, ini lebih kepada istilahnya adalah cerita dari tragedi atau komedi, atau katarsis dan mimesis. Nah, di dalam puitiknya Aristoteles, ini seni ini dibagi menjadi beberapa hal bagian, yaitu tentang medium imitasi, kemudian objek imitasi, bagaimana imitasi dilakukan, lah sampai menuju sebuah katarsis dan mimesis. Nah, di dalam pertunjukan bayangan sendiri ini terkaitan dengan teori puitiknya Aristoteles ini lebih kepada cerita atau teks yang ada dalam cerita Air Prawitosari nanti sendiri itu. Nah, sebagai mimesis, ini melakukan peniruan objek-objek peristiwa tindakan, maka gambaran manusia dalam karya itu harus ditiru dalam beberapa kategori moral sebagai watak. Ini lebih baik daripada kita, lebih buruk daripada kita, sama dengan kita. Nah, ini yang terjadi. Lebih kepada fokus tragedi dan komedi. Mulai dari awal, misalkan ada adegan lelucon, kemudian sampai pertarungan, sampai tragedi, ada kayak semacam bagaimana pertarungan antara banyak sendiri itu. Inilah fokus kepada teori yang ketiga ini. Jadi kurang lebih demikian gambarannya. Kalau ditarik ke bawah itu merunut untuk menjadi meta semiotika. Dari meta itu sendiri adalah dari teorinya Megis itu, kemudian semiotiknya Marcus De Marinis dan puitiknya Aristoteles itu kami gambarkan menjadi bagian demikian. Kemudian muncul teori baru dengan bagian-bagian adalah makna simbol Megis, teks mimesis, konteks mimesis, dan makna tanda katarsis. Kurang lebih demikian untuk gambaran di teori. Mohon masukan arahan dari Prof dan teman-teman. Ini memang mungkin kurang karena masih terbatas beberapa paragraf saja. Terima kasih. Mohon arahan dan masukan dari Prof dan teman-teman. Silakan saudara-saudara, siapa yang akan memberi tanggapan? Silakan Fatoni. Ini Fatoni anak buah gak berani ini. Etan. Jadi kalau berdasarkan yang dipaparkan tadi, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Engkin ya, masih beberapa paragraf dan ada beberapa untuk teknisnya. Jadi teknik pengutipan di situ tidak begitu muncul, sumber-sumbernya dari mana seperti yang di awal tadi disampaikan oleh Prof Yu. Jadi mungkin penekanan-penekanan pada itu, dan tentunya ketika nanti kita di S3 kita harus akrab dengan aplikasi untuk itu Pak Engkin, apa namanya? Pengutipan begitu ya, aplikasi untuk pengutipan Mendeley atau Zotero. Nah, di situ nanti tentunya memang awal-awal itu akan sedikit lebih sulit ya kalau kita masih berkenalan gitu, tapi kalau kita sudah akrab itu sebenarnya sudah memudahkan kita untuk penyusunan referensi. Nah, di situ nanti tentunya akan menjadi lebih mudah ya untuk pengurutan dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk gagasan mungkin seperti yang disampaikan tadi, di mana tadi masih belum tergambar dengan jelas setiap
bagian-bagiannya, kecuali ketika Pak Engkin memunculkan bahkan di akhir ya. Jadi konsepnya berjalan seperti apa, tapi kalau di deskripsi masih belum karena mungkin belum lengkap. Jadi mungkin itu saja yang komentar dari saya. Terima kasih Pak Tony untuk masukannya. Silakan yang lain ya Pak. Pak Kamu, Pak Nardiansah coba. Belum Prof, masih menyimak Prof. Oke. Karena ini hanya berlima ya, tinggal Bu Elsa dan Pak Ardi. Monggo Pak Ardi. Oke, baik. Terima kasih Prof. Untuk Pak mungkin Suwandana yang ingin saya tanyakan ada pada konsep baru metasemiotikanya Pak. Tadi dalam pemaparannya meta semiotik ya khususnya yaitu ada interteks. Tetapi di konsep barunya saya belum menemukan intertekstualitasnya Pak. Kalau teks mimesis, konteks mimesis Pak Angkin sudah muncul. Kemudian alasan yang paling kiri sama paling kanan itu Pak Angkin pilih apa Pak? Kenapa kok yang interteksnya justru tidak muncul dalam Pak Angkin? Kalau mungkin kalau saya akan teks, konteks, kemudian saya kaitkan dengan interteks baru masuk ke meta semiotikanya itu. Tapi kalau dari Pak Angkin ada pendapat lain, monggo. Yang konsep barunya Pak, itu yang premis barunya. Baik, terima kasih Mas Ardi. Memang untuk memadukan untuk dalam konsep baru ini memang masih mencari terus terang bagaimana supaya menuju kebaruan dan benar-benar pas begitu, sehingga berusaha untuk memadukan antara kanan dan kiri memang saya rasa masih belum pas begitu antara teks dan interteks. Nanti memang saya coba untuk lebih gali lagi untuk memadukan sehingga teori metasemiotika ini benar-benar nanti antara perpaduan ketiga teori itu benar-benar padu gitu. Terima kasih Mas Adi. Berikutnya siapa? Bu Elsa? Bu Elsa terlempar Bu Elsa ini. Oh ya udah. Maka itu kalau tempatnya itu Pak Angkin. Jadi kalau dia itu di Ambon itu justru terlempar tambahan, nggak bisa gabung. Tapi kalau di Surabaya kan mereka gabung. Baik, saya akan komentari ya. Saya akan tanggapi apa yang ditulis Pak Angkin. Pertama begini, jadi secara teknis tolong Pak Angkin. Jadi bagaimana cara mengutip disampaikan oleh Pak Ahmad Fatoni. Yang kedua, ini penting Pak Angkin, bahwa ketika Anda mengemukakan masing-masing teori, itu harus jelas konsepnya itu apa. Ya, satu misal begini, ketika Pak Angkin mengemukakan tentang teori semiotika Marco de Marinis, maka ada 3 konsep sebenarnya, yaitu konsep tentang teks, konteks, dan kotek. Ya, kadang-kadang teks dengan kotek itu menyatu. Jadi teks, konteks, dan kotek itu konsepnya Marinis. Nanti kalau Pak Angkin nggak ada, itu di lantai 5 di Pasa itu saya ada bukunya kok, ada fotokopinya saya. Terus nanti saya katakan kepada Pak Angkin, tolong disertasi Bu Setio Yanuartuti itu ada di internet. Itu bisa Bapak unduh. Itu menggunakan teorinya Marco de Marinis tentang topeng dalang yang ada di Jombang itu. Jati Dhuwur atau apa itu ya, yang ada di Jombang. Itu tolong nanti diunduh. Nanti juga kalau di Surabaya itu Pak Nengah itu dari Sendera Tasik ketika ambil S3 di UGM itu juga menggunakan teorinya Marco de Marinis. Terus Bu Yudi yang dari ISI Jogja itu tentang tentang teater mini katanya W.S. Rendra itu juga menggunakan Marco de Marinis. Sehingga nanti ketika Bapak misalnya aja merunut siapa saja yang sudah menggunakan teori ini di dalam penelitian terdahulu yang relevan,
Maka bisa Anda sebut misalnya aja pertama adalah Pak Nengah Mariasa yang ada di UGM, itu dosen di Sendera Tasik sini, Hari. Yang kedua adalah Bu Setio Yanwartuti, itu tentang topeng dalang di Jombang itu. Kebetulan untuk Bu Setio Yanwartuti itu saya termasuk kopromotor dulu di ISI Solo. Itu Pak Engkin, itu ya nanti. Jadi konsepnya adalah tag, kontak, dan kotek. Ya, nanti Anda melihat di situ apa kontak itulah. Monggo nanti bagaimana kaitannya dengan intertekstual tadi misalnya aja. Dan nanti kalau Bapak hanya satu lakon itu terlalu Pak saya pikir. Terlalu sedikit. Nah, nanti Pak Engkin juga bisa belajar dari Bu Haswinda. Bu Haswinda itu mengerjakan Mamanda yang ada di Banjarmasin. Itu banyak lakon itu. Tidak hanya satu lakon. Kalau satu lakon nanti bingung Bapak. Itu seperti S1 nanti jadinya. Itu ya. Jadi masing-masing itu. Terus tolong nanti setelah ini Pak Engkin ya. Setelah ini. Tolong Bapak nanti buka. Itu Bapak pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop, Prof. Pakai laptop. Coba nanti dengan laptop Bapak di sini ditampilkan coba. Anda cari artikel di jurnal yang judulnya Metasemiotika. Itu sudah ada. Itu atas atau siapa gitu ya, orang asing yang menulis jurnal dalam bahasa Inggris di Malaysia kalau tidak salah gitu. Saya pernah menemui itu. Coba sekarang Bapak buka di situ dulu nanti ditampilkan. Metasemiotika atas kalau tidak salah yang nulis itu. PDF aja cari gitu. PDF itu ketika saya mencarikan si Pak Agustan dulu ketemu itu. Nanti mungkin di disertasinya Pak Agustan tentang metasemiotika mungkin Bapak juga bisa nemuin. Terus tentang puitika itu saya katakan, Bapak kan sudah saya anukan. Yang menulis puitika itu ada Aristoteles ya, yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu Gramedia atau Grasindo. Terus ada juga Muhammad Haji Saleh dari Malaysia itu. Itu kalau Muhammad Haji Saleh saya katakan mumpung Bu Elsa itu ada di Ambon, suruh minjamkan Pak Ever, yang pinjam Pak Yu gitu. Kalau yang pinjam Pak Engkin nggak diberi. Oh nggak ada itu, nggak punya saya gitu. Tapi kalau yang pinjam Pak Yu gitu, nanti difotokopikan gitu. Gitu aja, ada kok. Dia punya itu karena dulu Pak Muhammad Haji Saleh pernah diundang di Ambon ketika Hizki itu dulu. Sebenarnya Pak siapa? Pak Ever mau undang saya, tapi waktu itu saya sedang ibadah, jadi digantikan Pak Muhammad Haji Saleh dan Pak Haris kalau tidak salah gitu. Itu Pak Engkin, jadi ditata sehingga nanti ketika Bapak membuat kerangka teoritik, itu 3 itu dijajar-jajar seperti Pak Ardi. Enak nanti. Maka itu saya kan pengen itu bersemuka. Kalau bersemuka itu saya bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa karena Pak Fatoni janji setelah Hari Raya kok. Hari Raya tatap muka gitu. Enggak, jadi nanti kita bisa lebih nggak tahu Pak Nardiasa itu gimana itu. Kelihatannya masih mikir itu Pak Nardiasa itu. Jadi kalau suruh ke Jawa dia mikir dia. Karena pesawatnya itu sudah sangat mahal itu, sama dengan Bu Elsa dari Ambon itu pesawatnya sudah bukan main itu. Di atas 2 juta udah, atau 3 juta mungkin. Berapa Bu Elsa? 2 juta Prof, saya baru lihat ini. Nah, 2 juta. Maka itu kalau dari Mojokerto aja males ya nggak tahu itu loh, yang luar Jawa itu 2 juta Pak sekali jalan itu. Bayangkan itu. Itu Pak Engkin coba dibuka Pak Engkin, ada metasemiotika. Coba buka Pak Engkin, ditampilkan di share screen coba. Kita cari bersama coba, nanti biar dibantu Pak Fatoni yang ahlinya. Karena Pak Fatoni ini diam-diam ahli gitu itu. Dibuka di share screen aja Pak anunya.
Monggo Pak Angkin di share screen supaya nanti terbantu, nanti teman yang lain juga gitu. Pak Angkin dengar suara saya? Internetnya mati. Masih loading, Prof. Oh, masih loading. Ya udah. Kok paketannya entek, Gin. Iya, ditertawakan Pak Jack Parmin kamu. Oh. Ini mungkin ini jadi dekan sekarang Pak Jack. Dekan di Universitas Mojopahit. Universitas Islam Mojopahit. Mojokerto ini, terminal ke sana itu. Iya, ini kan Pak Angkin dengan Pak Fatoni yang di sana. Iya. Nah, iya, mungkin itu yang dekan. Di share screen aja. Siapa? Atau Pak Fatoni mungkin share screen Pak Fatoni. Atau siapa yang internetnya lancar coba. Oh, nanti itu nggak ada paketannya itu sih mungkin ini. Ayo Pak Fatoni coba di share screen Pak Fatoni. Oh, bukanya kok ngono, wangil ini deh. Ini siapa sih buka model ini? Bukanya model ini si anu ya. Fatoni ya. Coba apa meta semiotika coba. PDF meta semiotika. Pakai Pak, pakai PDF ya. Oh, itu banyak ini Pak Gustan. Oh, terus siapa lagi coba? Itu Pak Agustan yang paling banyak itu. Kalau Agustan itu ada di apa? Ada Agustan itu ada di apa? Ada daftar pustakanya. Coba di Agustan tadi ada daftar pustakanya nggak Pak? Pak Fatoni. Ya itu ada nggak? Dibuka coba. Internet Mas Ardi baik, nah. Ini kayaknya loadingnya juga lama ini. Pak Ardi, internetnya gimana Pak Ardi? Bentar, Prof. Oh, memang puasa-puasa ini internetnya kacau semua kelihatannya. Saya waduh luwe kabeh, internetnya luwe Pak tadi.
Ya, coba itu daftar pustakanya, Bu. Bu Elsa, daftar pustakanya coba. Ada siapa coba di daftar pustaka, Bu? Dia daftar pustaka aja ya, paling bawah. Ya, ada Aston, Filosofi Ulumid, Al-Wasilah, Ali. Itu ada Al-Atas itu loh. Menyuarakan ilahi, upaya awal memahami sufisme sebagai itu metapragmatik yang ada ya. Yang ada metapragmatik bukan metasemiotik. Yang Al-Atas itu. Ya monggo lah Pak mungkin nanti dikembangkan ya. Ini ternyata yang ada itu meta pragmatik bukan meta semiotik. Ya dari itu tadi ya, dari siapa? Dari Al-Atas itu tadi. Maka itu meta pragmatik sudah ada. Nanti Bapak tidak tinggal mencoba untuk misalnya aja menyesuaikan dengan ini. Jadi ada meta pragmatik, nanti Bapak buat meta semiotik misalnya aja. Itu pertama ya, itu pertama yang kita lihat di sini ya. Sehingga kalau metasemiotik itu yang pertama menggunakan adalah Pak Agustan ini berarti Pak siapa? Pak Engkin. Coba dilihat dari atas sekarang Bu Elsa. Kembali ke atas Bu Elsa. Kembali ke atas coba. Apa yang dimaksud Pak Agustan dengan metasemiotika itu? Kajian metasemiotika. Apa yang dimaksud Pak Agustan dengan metasemiotika? Nanti dicari di sini Pak Engkin ya. Pak Engkin dengar suara saya? Pak Engkin dengar suara saya? Pak Engkin mana? Terlempar? Terlempar Pak Watoni? Terlempar sepertinya, Prof. Oh gitu. Sebenarnya ada juga semiotika untuk Untuk seni pertunjukan untuk teater itu dulu Aston. Ya, tulisannya Aston Pak Watoni, nanti diberitahu Pak Engkin itu pernah digunakan juga oleh Pak almarhum Pak Sudiro Satoto. Jadi Profesor Dr. Sudiro Satoto dari UNS itu dulu juga menggunakan semiotika, tapi baru pada Aston, belum sampai pada. Maka itu nanti kalau dilihat di dalam diskusi teori, kita harus memulainya dari sana nanti. Ya, nanti ditelusuri Pak Fatoni, tolong diberitahu ada Aston gitu ya. Nanti dulu Pak Sudiro Satoto itu pernah menulis artikel di jurnal ini MSPI, Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia. Oke, ini ditutup Bu. Nanti tapi ini sampaikan ke Pak Angkin ya Pak Fatoni ya. Terus yang kedua Bu, yang kedua coba dicarikan di tadi cover buku aja tentang puitika, cover buku puitika. Saya mungkin ini Mojokerto gak ono toko buku nih. Ada bro, sekarang bro. Ya kan sekarang sudah online toh, beli buku online ada kok, bingung gitu loh. Coba dibuka dulu biar kadang-kadang nggak mau mencari kok. Buka Bu Elsa, yang internetnya jalan coba, siapa yang jalan internetnya? Saya ini tugasnya kan hanya menunjukkan gitu. Jangan sampai yang bahasa Indonesia aja nggak punya, apalagi bahasa asing. Coba buka dulu siapa yang bisa men-share, membagi. Di share screen dulu itu tadi internetnya. Nanti buka tentang cover buku puitika gitu. Ya, saya Bu Elsa. Ya, cover buku puitika. Ya, itu ini yang Aristoteles sebenarnya. Jadi yang Aristoteles itu ini Pak Ahmad Fatoni. Ya. Dibesarkan coba ini yang atas itu. Itu dibesarkan, itu yang Aristoteles. Dibesarkan coba Bu Elsa. Diambil dibesarkan coba.
itu ya. Itu Pak Fatoni ya. Nanti sampaikan Pak Angkin ya. Coba sekarang yang Bu, buku Puitika Muhammad Haji Saleh coba. Tambahi Muhammad Haji Saleh. Muhammad ya, bukan bukan MO tapi MU. Muhammad. M-nya 2 kalau tidak salah. Nggih? Nggih. Ya. Tadi gini, Pak Yu sudah telepon ke Budekan. Saya minta 55 soalnya banyak yang minta itu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Alon-alon lho Pak ya. Jadi Ibu Bapak, ini yang pertama itu loh maksud saya Bu Elsa. Ini loh Bu, yang paling pojok sini Bu. Pojok ini loh Bu. Ya itu. Itu dibesarkan coba biar nanti Pak Fatoni bisa memberitahu Pak Angkin. Nah, itu Pak Angkin. Nah, itu Pak Fatoni bukunya. Nah, ini buku lama sebenarnya memang, tapi nanti kalau Ibu Bapak mencari konsep kan nggak apa-apa. Ya, judulnya adalah Puitika Sastra Melayu Muhammad Haji Saleh. Ini semua memang berbahasa Indonesia. Itu maksud saya. Jadi monggo nanti Pak Fatoni sampaikan ke Pak Angkin, karena konsepnya puitikanya si Pak Angkin tadi belum jelas itu menurut saya Pak Fatoni, karena tidak mengambil dari sumber-sumber seperti ini. Walaupun mungkin itu sumber itu terlalu lama misalnya saya, monggo. Nah ini harganya berapa itu? Ringgit itu, 20 ringgit. 20 ringgit Malaysia. Jadi kita di sini nggak ada itu. Oke, ditutup dulu Belsa. Tutup. Jadi sekarang itu kan Anda itu lebih dimanjakan ya Pak Fatoni ya dan teman-teman. Karena apa? Karena buku itu mudah kita dapat sekarang. Ya, lewat internet, lewat kita bisa beli buku. Kalau dulu kan enggak. Harus pergi ke Gramedia, harus pergi ke Jogja, kayak selalu begitu gitu loh. Nah, sekarang Ibu Bapak kan bisa lewat online membeli. Nanti juga kadang-kadang tinggal kutip sana, kutip sini, bukunya nggak punya. Ini saya harus hati-hati ini dengan Fatoni ini. Kutip sana, kutip sini, tapi bukunya nggak ada. Jadi repot nanti kalau begitu. Jadi kutip tapi nggak ada buku Pak Ardi. Jadi Ibu Bapak itu sementara ya, memang semua itu proses. Jadi nggak bisa kalau dulu almarhum Pak Budi Dharma mengatakan kita itu nggak bisa pandai mendadak. Ya Pak Fatoni ya, nggak bisa orang itu pandai mendadak. Semua itu melalui proses. Jadi kalau mengapa saya mungkin lebih tahu daripada Pak Fatoni karena saya lebih tua. Lebih perjalanannya lebih panjang, lebih banyak membaca, mungkin agak berbeda dengan Ibu Bapak kan gitu aja sebenarnya. Sebenarnya kan sama semua, tapi kan karena kalah semalam kadang-kadang kalau dosen itu kan itu menang semalam aja. Itu ya. Jadi monggo Ibu Bapak, jadi semua itu ada kok. Jadi Bapak Ibu itu mau mencari apa saja itu ada sebenarnya. Maka itu saya nggak mau menunjukkan Pak Fatoni misalnya saja. Untuk mencari untuk Wijoyo itu sebelumnya siapa? Oh banyak sebenarnya. Kalau Anda baca buku-buku filsafat, Pak Fatoni dulu S1-nya itu sastra atau pendidikan? Sastra, Bro. Oh, sastra dulu kan mendapat mata kuliah sejarah pemikiran modern. Ada mata kuliah sejarah pemikiran modern. Ya, Bro. Jenengan yang ngampu dulu, Bro. Nah, iya, itu kan ada filsafat Inggris, ada filsafat Jerman itu toh, bukunya Berten itu, dan nanti dari sana bisa kita telusuri sebenarnya. Jadi pada saat manusia itu kebingungan, maka dia akan kembali kepada Tuhan itu. Nah, disitulah sebenarnya profetik itu muncul. Jadi profetik itu muncul ketika masyarakat itu bingung gitu. Bingung, maka satu-satunya pegangan nanti adalah pada Tuhan. Oke. Ada pertanyaan untuk saya? Monggo. Pak Angkin, jadi Al-Atas tadi sudah pernah menulis meta pragmatik. Bapak tinggal menghubungkan dengan meta semiotika.
metasemiotika itu sudah digunakan oleh Pak siapa? Agustan. Pak Agustan itu dari Tadulako dari Palu, itu adalah bimbingan saya dulu. Ya, jadi bimbingan saya di S3 itu Pak Agustan itu. Ya, pernah menulis tentang metasemiotika. Monggo Pak Mungkin, jadi tentang buku Puitika itu tadi sudah ditampilkan Bu Elsa, ada yang Aristoteles terjemahan itu Grasindo. Yang kedua adalah bukunya si siapa? Yang kedua adalah bukunya Muhammad Haji Saleh itu tentang Puitika Sastra Melayu. Monggo kalau ada pertanyaan untuk saya, silakan. Saya persilakan kalau ada pertanyaan untuk saya. Kemarin saya menemukan untuk runutan seperti ini, Prof. Apakah ini sesuai atau belum, Prof ya? Ya nggak apa-apa, dicoba dulu nanti. Dicoba dulu. Merunutnya nanti kan didiskusi teoretik, Pak. Ya monggo nanti dicari. Jadi kalau bukunya Durkheim itu banyak, Pak. Bukunya Durkheim itu banyak itu tentang apa? Religius itu. Tentang religiositas itu si apa? Durkheim itu sudah ada terjemahannya itu. Monggo nanti Anda cari dari gini bisa kok. Apakah memang sesuai seperti ini, Bro? Iya, nanti kita harus harus ke konsepnya, Pak Fatoni. Nah, itu gitu toh. Jadi kalau kuliah diganggu anaknya ini, Pak Tony ini. Minta ditemani anaknya, nggak apa-apa, saya jangan dimarahi. Jadi nanti begitu Pak Fatoni, kita lihat konsep-konsepnya saja. Lihat konsepnya, terutama bukan nama ya Pak Fatoni, tapi adalah konsep sebenarnya. Nanti ada kok. Nanti Bapak kalau sudah punya bukunya Punto Wijoyo, coba dilihat daftar pustakanya. Ada daftar pustakanya enggak? Itu runutannya nanti ke sana. Kalau ada loh ya, nanti juga dibaca bukunya Pak siapa? Pak Hedi A.M. Saputra. Itu nanti dirunut di daftar pustaka, Pak. Nanti akan ketemu nanti. Oke, itu bisa juga ke barat, bisa juga ke Timur Tengah. Ada Pak Fatoni? Bentar, Bro. Runutan di daftar pustaka. Ada daftar pustaka enggak? Ini tidak ada daftar pustakanya ini, Bro. Yang punyanya Sastra Profetik. Punyanya siapa itu? Punto Wijoyo, Bro. Punto Wijoyo. Nanti yang Pak Anu ya, dilihat di Pak siapa? Jadi mungkin yang ya, Pak Hedi. Pak Hedi mungkin masih belum datang saya online. Oke, Hedi Sri A.M. Saputra. Itu yang UGM Press itu. Nanti ke sana, Pak. Jadi yang penting ke konsep bukan ke orang. Oh, begitu. Iya, bukan ke orang tapi ke konsep. Monggo. Baik, Ibu Bapak, mungkin itu yang saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Begitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi gantian loh ya. Gantian loh ya. Nanti minggu depan siapa atau siapa gitu ya. Baik, Prof. Ya, sini. Dicari Kakung ini. Kakung Yuwono sini.